Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. malam teman-teman semuanya. Malam, malam. Malam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan materi dari kelompok 11, yaitu tentang mekanisme pasar menurut Islam. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu konsep mekanisme pasar menurut Islam dan harga serta persaingan sempurna pada pasar Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada konsep mekanisme pasar menurut Islam. Nah, pasar merupakan tempat di mana pertukaran barang dan jasa terjadi secara alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan para sahabat menunjukkan pentingnya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang tidak wajar. Di sini ada dua ya pandangan, mungkin konsep pandangan mekanisme pasar gitu dalam Islam. Yang pertama itu pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peran penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah dan para sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri awalnya adalah seorang pedagang. Begitu pula dengan para sahabat yang kebanyakan adalah seorang pebisnis. Pada masa itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga jika tingkat harga di Madinah saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monosopistik, maka tidak ada alasan untuk menghormati harga pasar. Lalu yang kedua ada pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Yang pertama mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf dapat dipastikan, harga pasar itu tidak dapat dipastikan. Murah bukan karena melimpahnya barang ataupun mahal bukan karena kelangkaan sebuah barang. Nah, murah dan mahalnya sebuah barang merupakan ketentuan Allah. Abu Yusuf Abu Yusuf juga mengindikasikan adanya aspek lain yang mempengaruhi harga. Contohnya seperti uang yang beredar, harga jumlah uang yang beredar, penimbunan atau penahanan suatu barang. Lalu yang kedua ada proses evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Nah, menurut Al-Ghazali sendiri manusia saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya seperti petani yang membutuhkan ladang untuk bertani, lalu seorang tukang kayu yang membutuhkan peralatan. Jadi kalau menurut Al-Ghazali ini pasar itu terjadi secara alamiah di mana kan manusia membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi mereka tuh dengan sendirinya membentuk suatu lingkungan atau tempat untuk bertukar, kan dulu mah barter ya, jadi mereka tuh di situ saling bertukar barang dulu gitu, baru setelah adanya uang gitu sebagai mata uang itu jadi pasar semakin berkembang. Lalu yang kedua ini lalu ini ada selanjutnya, materi selanjutnya kan sama aku ya, lanjut aja. Jadi di situ ada harga dan persaingan sempurna pada pasar. Nah, ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah jumlah dari kekuatan yang bersifat massal dan tidak bersifat pribadi, merupakan fenomena yang alamiah. Pasar eh, Pasar yang bersaing sempurna bisa menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, maka mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil itu tidak akan tercapai gitu. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini tuh ada Islam memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna itu di sini tuh ada dua poin. Yang pertama tuh harga harga yang adil dalam Islam. Nah, Ibnu Taimiyah sering sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga, yaitu iwad al-mithil atau kompensasi setara dan taman al-mithil, harga yang setara. Nah,
Kompensasi yang setara itu maksudnya itu diukur dan diarsir oleh hal-hal yang setara dan itulah dari esensi keadilan. Nah, dimanapun dia membedakan antara dua jenis harga yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyah juga mendefinisikan Taman Al-Mithal sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka secara umum dan diterima sebagai suatu yang setara dan untuk barang yang sama pada waktu yang tepat dan khusus. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilaksanakan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Nah, di sini yang poin kedua tuh ada persaingan sempurna pada pasar dalam Islam. Nah, terciptanya sebuah pasar yang bersaing secara sempurna adalah impian setiap orang. Karena dengan begitu keadilan antar produsen dan konsumen akan tercipta. Nah, di dalam Islam ini ada beberapa kriteria persaingan sempurna gitu. Di sini tuh ada 5. Yang ke satu ada kebebasan masuk dan keluar pasar. Lalu yang kedua ada informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang dagangan. Yang ketiga, tidak adanya unsur monopolistik seperti kolusi antara penjual dan pembeli. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk. Lalu yang terakhir ada harga yang terbentuk sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Nah, sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda yang telah memaparkan materi mengenai konsep mekanisme pasar menurut Islam, lalu harga dan persaingan sempurna pada pasar Islam. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penentuan penetapan harga menurut Islam dan intervensi serta regulasi pasar menurut Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Najla. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi penentuan dan penetapan harga dalam Islam. Jadi penetapan harga itu bahasa Arabnya itu taskir. Nah, taskir ini merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga. Rasulullah SAW juga pernah apa di pernah iniin hadis bahwa penetapan harga itu tidak boleh karena itu tuh salah satu penetapan harga itu salah satu sebuah kezaliman gitu. Jadi Rasul tuh lebih menghargai ketika harga barang itu dibentuk secara adil, maka beliau menolak adanya intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Karena harga pasar itu udah terbentuk secara alami. Nah, dalam hadis dalam hadis itu juga jumhur ulama tuh sepakat bahwa pemerintah itu tidak dibenarkan untuk menentukan harga dalam kondisi apapun. Nah, menurut mereka, baik harga itu melonjak karena tingginya permintaan maupun ulah spekulan maupun faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah itu tidak dibolehkan. Apabila pemerintah ikut campur tangan, maka itu menghilangkan unsur jual beli atas dasar suka sama suka atau antara din. Itu yang ada di Quran Surat An-Nisa ayat 29. Karena unsur jual beli itu harus ada suka sama suka, ridho sama ridho. Nah, kalau misalkan adanya penetapan pasar, maka ada akibatnya tuh bakal kekurangan supply dalam pasar itu. Terus munculnya proteksionisme yang mengarahkan munculnya kejahatan bisnis dalam penyeludupan pasar gelap. Lalu nah gimana sih, kapan intervensi campur tangan pemerintah atau regulasi atau pengawasan pemerintah itu dalam harga menurut Islam? Itu ada faktornya. Yang pertama, pemerintah tuh dibolehkan untuk campur tangan dalam pasar itu ketika untuk melindungi penjual dalam hal profit, margin, keuntungan dan pembeli dan untuk membuat kemampuan untuk melindungi pembeli dalam hal purchasing power atau kemampuan membeli. Terus jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi yang dapat merugikan pembeli. Terus yang kedua itu intervensi harga mencegah terjadinya ihtikar atau penimbunan barang atau monopoli dan goban fahish. Goban fahish ini itu tuh manipulasi menaikkan harga dari harga aslinya. Terus yang ketiga itu intervensi untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Najla yang telah memaparkan materi mengenai penentuan penetapan harga menurut Islam, lalu intervensi dan regulasi pasar menurut Islam. Selanjutnya yaitu materi mengenai bagaimana distribusi pasar yang akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Kepadanya disilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi pasar. Distribusi pasar merupakan sistem atau cara untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sistem ini bertujuan agar hasil produksi sampai ke konsumen dengan lancar. Di sini ada yang pertama itu ada prinsip distribusi pasar dalam Islam. Itu ada 4, yaitu ada kebebasan, keadilan, pemerataan, dan kejujuran. 2, ada tujuan distribusi dalam Islam, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dakwah, pendidikan, dan sosial. 3, terdapat etika dalam distribusi pasar dalam Islam, yaitu selalu menghiasi amal dengan niat yang ikhlas, transparan, adil, tolong-menolong, toleransi, dan sedekah. Tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi dan tidak pernah melalaikan ibadah selama kegiatan distribusi. Kepada moderator diserahkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal yang telah memaparkan materi mengenai distribusi pasar. Selanjutnya, yaitu materi mengenai keseimbangan pasar menurut ekonomi Islam yang akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator. Yang materi terakhir itu ada keseimbangan pasar menurut Islam. Keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam adalah kondisi ketika terjadi interaksi permintaan dan penawaran dalam sektor real. Keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam dapat dicapai dengan beberapa hal. Sebelumnya kita berbicara dulu tentang Islam ya. Karena di Islam ini, agama yang kita anut, pasti ada beberapa hal atau larangan yang emang harus kita jauhkan gitu. Seperti dalam kegiatan bertransaksi gitu ya, yang harusnya ada keribaan ataupun kelebihan dari barang atau dari suatu transaksi tersebut. Tadi eh, pada pemateri pertama, kedua, dan ketiga itu menjelaskan tentang ada suatu permintaan dan penawaran dari sektor konsumen gitu ya untuk menginginkan barang ataupun jasa yang emang dia butuhkan gitu, yang emang konsumen butuhkan. Nah, dalam keseimbangan ini diatur gitu adanya tidak ada kelebihan dan kekurangan gitu di dalamnya. Jadi seimbang antara penawaran dan juga permintaan itu seimbang. Tidak penawaran itu di atas 20% sehingga si permintaan itu di bawah 10%. Tidak. Jadi ada penyeimbangnya gitu. Langsung aja, menurut pandangan umum, keseimbangan atau equilibrium adalah situasi di mana semua kekuatan yang ada di pasar, penawaran, dan permintaan berada dalam keadaan seimbang. Dalam istilah bahasa Inggrisnya itu the market price at which the supply of an item equal the quantity demanded. Dalam keadaan seperti ini, harga dan jumlah barang yang diminta akan sama dengan jumlah yang ditawarkan. Eh, Sebenarnya ini ada bagannya ya atau grafiknya gitu. Nah, itu boleh. Nah, itu grafiknya dijelaskan terjadi apabila suatu tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, itu tuh. Eh, ini kurva harga keseimbangan ya. Yang di bawahnya itu ada 10, 20, 30, 40 sampai 80 itu unitnya. Itu yang 100 sampai 600 itu ada jumlah permintaannya gitu dan jumlah penawarannya. Eh, di sini sebagai contoh ya, pada gambar menunjukkan bahwa harga barang atau jasa ditentukan oleh penjual dan pembeli melalui permintaan dan penawaran. Pada titik equilibrium terlihat titik keseimbangan pada harga 400 dan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan yang diminta yakni 50 unit. Ketika harga 600 eh,
jumlah barang yang diminta hanya 30 unit karena harganya tinggi sehingga permintaan konsumen sedikit. Sementara itu jumlah permintaan meningkat menjadi 70 unit ketika harga barang mencapai level 200. Namun sisi penawaran, jumlah barang yang ditawarkan mencapai 70 ketika harganya 600 dan menurun ketika harga mencapai level 200 yang berakibat terhadap jumlah barang yang ditawarkan hanya mencapai 30 unit. Jadi keseimbangan pasar terjadi bila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedikit penjelasan dulu ya, agar tidak terlalu terpatok dengan 600 jumlahnya tadi ataupun unit-unit yang dijelaskan ini. Kan itu di situ ada ya titik keseimbangan berada pada harga 400 tuh, 400 harganya ya. Di dicirikan dengan gitu. Terus jumlah barang yang ditawarkan sama dengan yang diminta yakni 50 itu ke bawah ya berarti 50 itu. Tadi ke atas 400 itu 400 jumlah harga barang yang ditawarkan. Nah, yang dimintanya itu ke bawah berarti itu 50 ya. Terus ketika harga 600 jumlah barang yang diminta hanya hanya 30 unit, bukan yang itu, bukan yang 70 tapi yang ke bawah itu 30. Nah, itu eh kenapa berbeda gitu ya dari yang 400 ini? Karena permintaannya itu banyak gitu. Ada 50 unit. Eh sehingga jumlahnya ini si 400 ini diturunkan gitu. Jadi seimbang. Nah, kalau misalkan si 600 ini gitu harga kenapa hanya 30 unit gitu? Karena tadi permintaan konsumen itu sedikit sehingga adanya keseimbangan pasar ini gitu menyeimbangkan antara ya besar jumlah dan unit itu seimbang gitu. Tidak misalkan eh, kurang ataupun lebih, ya ini seimbang gitu karena eh, tadi sesuai dengan jumlah barang yang ditawarkan, ada seimbang penawaran dan juga permintaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adit yang telah memaparkan materi mengenai distribusi pasar dan keseimbangan pasar menurut Islam. Jadi, keseimbangan pasar itu tuh adalah harga yang menjadi titik temu dari jumlah permintaan dan penawaran, gitu kan? Oke, semua materi sudah dipaparkan, kita langsung lanjut aja ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi pada presentasi malam ini adalah, secara sunatullah, apabila persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di pasar juga akan terwujud dengan sendirinya. Sesungguhnya, kebebasan ekonomi yang diisyaratkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan. Kebebasan itu adalah kebebasan yang terbatas, terkendali, dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam praktiknya, banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar, dan terkadang, keseimbangan pasar ini dirusak oleh konglomerasi dan monopoli, penimbunan yang merugikan konsumen. Nah, untuk itu, peran pemerintah adalah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar. Oke, sekian presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada kelompok 11 yang telah memaparkan materinya. Oke, kita langsung tutup aja ya, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.